misalkan wukuf di Arafah tawaf, ihram niat ihram, kan gitu ihram dulu gitu. Jangan langsung sa'i aja, tawaf belum gitu namanya kagak tertib. Kayak kita di dalam sholat, kagak niat dulu langsung ruku aja, kagak sah. Maka harus tertib dulu lagi dari awal tuh rukun hajinya ihram, wukuf di Arafah, tawaf, sa'i, nyukur, tertib. Nah, ada rukun umroh via arakatul haji ilal wukuf di Arafah. Nah, maka berikutnya adalah wukuf di Arafah ya. Bersamanya ada lagi malam zumrah ya kan ya. Zumratul aqabah, jumratul sani, ada nafar awal, nafar sani, nafar akhir. Gua bakal ngerti jadi ini. Wa afdalu arkanil haji, ada keutamaan rukun haji yaitu wukufnya di Arafah menurut Imam Ibnu Hajar. Jadi wukufnya emang harus di negeri Arafah. Arafah kagak boleh di negeri Arafah. Wa indal Imam Rafi' at-tawaful ifadah li anna tawaf manzilatus shalah. Itu yang pertama adalah ihram. Apa sih ihram? Ihram ialah niat dukhul fil nusuk, niat masuk beribadah di jami'i aujuhin dengan seluruh pekerjaan ibadahnya. Nah, berarti kita ihram, berarti sudah pakai kain ihram. Ya, jangan dibantah pakai kain ihramnya. Nah, jadi pakai kain ihram itu ada tempat-tempat tersendiri seperti ulalalam, seperti apalagi jakrona, daya, nah itu bakal di situ. Niat masuk di dalam melaksanakan ibadah haji. Niat pertama, niat itu ihram namanya. Dan haji namanya ada haji ifrad. Apa haji ifrad? Mendahulukan ibadah haji, ibadah umroh di belakang. Yang artinya selesaikan dulu ibadah haji, baru pelaksanaan itu namanya haji ifrad. Nah, kalau sekarang beroda gitu. Wah iya perlu kayak emang haji ifrad itu lebih utama. Artinya jika belum sempurna selesai ibadah haji, jangan umroh. Nah, gitu. Maka selesaikan dulu ibadah hajinya, baru pelaksanaan umroh itu namanya haji ifrad. Nah, jadi taqdimul haji alal umroh, mendahulukan ibadah haji, ibadah umroh di belakang. Nah, itu sebaik-baiknya kaifiyat menurut siapa? Indal Imam Syafi'i, menurut pandangan Imam Syafi'i rahimahullah, bisyarti ayyatana fi nafsi sanah allati hajja fiha ay qabla nihayat syahr dzulhijjah, dengan syarat ketentuan umroh masih di dalam tahun yang sama, allati hajja fiha artinya masih di dalam waktu haji qabla nihayat syahr dzulhijjah, sebelum selesai bulan Dzulhijjah. Artinya ibadah umrohnya masih ada di sekitar bulan Dzulhijjah. Yang kedua haji tamattu namanya. Apa haji tamattu? Taqdimul umroh alal haji, mendahulukan ibadah umroh, ibadah hajinya di belakang. Berarti datang sono nih seperti belum datang apa namanya? Sebelum dia umroh dulu nih. Umrohnya umroh wajib tapinya, bukan umroh sunnah. Cuman kalau begini, wajibu alaihi adab, wajib nantinya bayar dam. Nah, wajib bayar. Maka yang utama haji ifrad itu. Jadi selesaikan dulu ibadah haji kita, baru kita pelaksanaan ibadah. Jadi selesaikan dulu. Nah, kalau mau tamattu siap-siap bawa duit yang banyak. Nah, gitu. Bawa duit yang banyak buat bayar denda gitu. Yang ketiga haji qiran. Apa haji qiran? Ayyuhrima bil haji wal umrah. Niat ihram disamakan atau disatukan niat ihram haji dan niat ihram umrah. Masya Allah.
أو يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج على العمرة قبل شروط الطواف itu wajib alih ada, maka ada kewajiban bayarkan dengan syarat, ada dua syarat ketentuan itu. Jadi yang pertamanya ketika kita haji masih mending haji ifrad. Nah, itu ya, dahulukan ibadah haji terlebih dahulu, baru kita laksanakan. Karena jika haji tamattu dan qiran itu jika kita melanggar harus ada bayar. Nah, gitu. Mudah-mudahan aja. Yang penting yang penting ilmunya aja dulu, ilmunya ini mengaji bab haji pas sudah daftar doang. Sama kayak sholat, ibadah sholat pun harus punya ilmu dulu. Sebenarnya masih belum sholat, cuma karena udah tua, gitu baru mau sholatnya. Udah gua belajar aja dulu, kalau mau sholat juga, salah juga. Nah gitu, salah juga. Maka sambil belajar, sambil melaksanakan, nah gitu, namanya juga masih belum tua. Seharusnya kan kayaknya itu kita sebelum melaksanakan sudah ada ilmunya. Harusnya maka begitu. Harusnya seperti kita mau sholat, kita sudah tahu dulu ilmu sholat. Kita boro-boro, enggak? Sadar-sadar sudah 40 tahun. Begitu. Boro-boro ilmu ya, tapi alhamdulillah berarti di situ ia belajar, ia melaksanakan. Kaifiyat niat nusuk al-hajj awil umrah idza arada ayyahujja yanwi biqalbi. Apabila orang tersebut bermaksud untuk melaksanakan ibadah haji, maka niat di dalam hatinya dan ucapkan di dalam lisannya secara sir. Bagaimana niatnya? Mulut kita bilang begini, nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala labbaik Allahumma bihajja. Dengarkan pemajikan pula niatnya ya. Les. Ngaji di belakang. Majikan bola ya, mudah-mudahan bisa berangkat ya, tapi alhamdulillah tidak bisa. Ya niat haji lagi. Niat haji. Hajinya haji ifrad. Nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala labbaik Allahumma bihajja. Itu niatnya tuh. Itu niat ihram haji. Apa? Nawaitul hajja. Niat saya melaksanakan ibadah wa ahramtu bihi, dan niat ihram haji. Jadi ihramnya bukan ihram umroh, tapi ihramnya ihram haji. Itu namanya niatnya nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala labbaik Allahumma bihajjati. Agak bisa bahasa Arab dan niat di dalam hati aja, ya Allah saya niat apa namanya niat haji wajib ihram itu aja udah. Kalau bisa bahasa Arab. Cuman kayaknya orang Indonesia kalau kagak pakai bahasa Arab kurang kenyang. Nah gitu. Kayaknya kurang kenyang gitu. Kurang kenyang. Makanya ada cerita tuh hebatnya orang Indonesia walaupun kagak bisa bahasa Arab, orang semua heran. Jika sholat pakai bahasa Arab semua tuh. Padahal ketika diajak ngobrol begini kagak bisa dia pakai bahasa Arab. Tapi ketika sholat fasih bahasa Bismillahirrahmanirrahim. Fasih bener. Allah Akbar katsira. Fasih bener. Pas lagi sholat, hebatnya orang Indonesia. Diajak ngobrol pakai bahasa Arab kagak bisa. Bener ya? Mana anta? Mana anta? Ketika diajak dialog maka kagak bisa. Tapi hebatnya orang Indonesia, walaupun kagak bisa pakai bahasa Arab ketika dialog ngobrol bahasa Arab, tapi pas lagi sholat fasih semua pakai bahasa Arab. Hebat. Kagak ada orang Indonesia sholat pakai bahasa Indonesia. Alhamdulillah segala puji milik Allah Rabbil Alamin, saya yang mengurus alam semesta. Kagak ada. Maliki yaumiddin, yang berjanji hari kiamat. Iya karena gua ya jangan beribadah kepadamu. Gitu. Oh iya karena hanya kepada Allah minta pertolongan. Hati-hati. Enggak ada, tetap pakai bahasa
Tuh hebatnya orang Indonesia, walaupun kagak bisa bahasa Arab ketika ngobrol, ketika dialog, tapi ketika sholat bahasa Arabnya Pak, luar biasa. Orang Indonesia luar biasa. RT juga bahasa Arabnya udah ya. Pas lagi sholat ketika kita aja, mamnu, kata askari sana, mamnu, kamu tadi dilarang, dukhul. Duhul orang sangka aja, laki ya. Duhul artinya apa? Masuk gitu. Pasti orang Indonesia malu itu kayak niat dalam haji. Jadi kayak niat di dalam ibadah haji atau umroh. Kalau niat ibadah haji, nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala labbaik Allahumma la Allahumma bihajjati. Ngerti ini bahasa ini niatnya nawaitul hajja wa ahramtu bihi. Niat saya niat haji dan ihram haji lillah karena Allah labbaik Allahumma bihajjati. Nah itu niatnya tuh. Itu niat ihram haji. Yang kedua kaifiyat ibadah haji. Idza arada ayyamira apa dia niat umrah, maka di dalam hatinya niat umrah, maka lisannya pun niat umrah. Nawaitul umrata wa ahramtu biha. Nah, kalau tadi nawaitul hajja wa ahramtu bihi. Kalau tadi ya, bukan biha, tapi bihi. Kalau tadi kalau haji. Tapi kalau umrah, nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala labbaik Allahumma bi umratin. Nah itu niatnya tuh. Itu jika kita niat umrah. Kagak bisa bahasa Arab. Ya Allah saya niat umrah, ihram gitu aja udah. Dalam hati kita nih ketika kita pas di tempat ihram, hati kita sudah ada niat ihram. Kalau ihram haji ya ihram haji, kalau ihram umroh ya ihram umroh. Itu kalau haji yang fardu, yang wajib ya wajib, kalau sunnah ya sunnah. Sama seperti salat. Ya kalau sholat fardu ya fardu, kalau sholat sunnah ya sunnah. Sama di dalam praktek ibadah haji pun niatnya seperti ini. Jangan niatnya mah, niatnya mah sunnah, perbuatannya. Yang ketiga, idza arada ayyahujja wa ya'tamira ma'an. Apabila orang yang melaksanakan ibadah haji atau umroh, haji dan umrohnya niatnya disatukan. Ya niat umroh, ya niat bagaimana niatnya? Nawaitul hajja wal umrata wa ahramtu bihima lillahi ta'ala labbaik Allahumma bi hajjatin wa umratin. Bahasa kitanya begitu, berarti haji kiran. Ya, haji kiran. Kalau tadi kan haji ifrad. Jadi kalau niat tadi kiran ini nawaitul hajja wal umrata wa ahramtu bihima. Niat saya ihram haji, niat saya haji dan umrah dan ihram haji dan umrah lillahi ta'ala. Niat ibadah haji dan umrahnya niatnya disatukan, niatnya begitu. Wa idza arada al-ihram an ghairi qala nawaitul hajj. Apabila dia bermaksud ihramnya menggantikan orang lain, berarti ini mah hajinya badal. Ini kayak haji melaksanakan ibadah hajinya karena badal, membadalkan orang tuh. Itu beda niatnya. Bagaimana niatnya? Nawaitul hajja an fulani. Niat saya haji untuk bapak saya, gitu. Niat saya ibadah haji untuk ibu saya. Niat saya ibadah haji untuk kakek saya. Harus begitu. Jangan untuk kita. Nah, walaupun kita sebelah karena emang maka dilihatnya dari awal kita ihram.
Kalau dari awal kita gagal niat, kita niat nawaitul hajj wa umrah lillah, itu bukan keadaan untuk orang tua kita, tapi itu untuk diri kita sendiri. Maka dari awal pertama niat ihram, baik ihram umrah maupun ihram haji, maka harus sudah diniatkan bahwa ini adalah badal untuk orang tua kita atau untuk ibu kita. Haji kan berarti insyaallah hajinya karena badal. Badalin orang tuanya. Bisa misalnya. Menghormati dulu. Gitu ya. Itu. Nawaitul hajja an fulanan wa amartu bihi labbaik Allahumma bil hajj. Atau kita mutlak, artinya mutlak itu begini. Tidak ditentukan haji dan umrahnya, mutlak saja. Artinya ini niat bisa jatuh kepada haji, bisa jatuh kepada umrah. Bagaimana niatnya? Nawaitul ihram lin nusuk, niat saya ihram karena ibadah. Ibadahnya ibadah umrah, mau ibadah. Enakan yang mana? Enakan yang ini. Sampai bersih. Asumma yusarrifu ila masya qabla surufin nusuk. Maka dia harus melakukan ila masyarakat tergantung bagaimana sekehendak dia qabla suruh, sebelum melakukan di dalam ibadah haji, dalam arti sebelum tawaf qudum atau selain tawaf qudum itu artinya tawaf pertama datang, namanya tawaf qudum namanya. Kalau ke masjid tahiyat masjid. Itu kalau ibarat masjid kita sholat penghormatan kepada masjid. Kalau tawaf qudum penghormatan ke Baitullah, namanya tawaf qudum gitu ya. Bisa? Ya Allah. Nah, yang kelima niat ta'liqil ihram. Niat mentaklikkan ihram seperti nawaitul ihram ka ihram zaid. Atau begini ta'liq. Ya Allah, niat saya ihram seperti ihramnya Mang Dayat. Atau begini. Itu niat taklek ihram. Artinya taklek itu menggandengkan kepada orang lain. Contoh kayak dia. Niat saya ihram seperti ihramnya si Humaydi. Misalnya begitu. Itu namanya niat taklek ihram. Sah-sah saja. Boleh itu. Ya Allah, saya niat ihram seperti ihramnya Humaydi. Misalkan begitu. Seperti ihramnya ini. Boleh. Itu artinya mentaklekan ihram kepada orang lain. Itu boleh saja. Itu nitip itu kaifiyat tata cara niat ibadah haji. Awalnya dari niatnya dulu. Dari niat pertama, jika hajinya haji ifrad, berarti niat di dalam hati, ucapkan di dalam lisan, sir saja. Sir aja artinya pelan aja, penting asal dengar oleh kuping kita seperti takbiratul ihram. Jangan nawaitul hajj. Harus begitu. Mungkin ya nanti bid'ah nantinya. Repot kan begitu. Nah, itu bukan niat namanya kan. Biasa sir aja. Sir artinya sir terdengar oleh kuping sendiri, seperti ketika kita takbiratul ihram di dalam salat kagak harus teriak. Harus yang penting terdengar oleh kuping sendiri. Kalau jadi imam ya minimal terdengar oleh semua. Itu niat di dalam ibadah haji atau ibadah umrah. Itu kewajibannya. Adapun kesunahan ihram, sunnah ihram. Kalau tadi kan niat ihram, ini kesunahannya. Pertama, wasus sari, potong kumis. Kalau kita berburu, kumis nih, dari kumisnya, itu sunnah hukumnya. Wa tamshisu sya'riliyah, nyisir rambut, jenggot, dirapi-rapi, itu sunnah. Kalau yang punya jenggot, nah kalau punya jenggot. Apalagi sunnahnya nih, nabtul ibti, cabut bulu ketek. Nah, itu sunnah tuh. Ini sunnah. Yang ketiga, qalul adfar, potong kuku, jangan sampai kuku tuh gondrong. Nah, itu lagi. Nah, itu sunnah. Itu kesunahan di dalam ihram. Sunnah di dalam ihram, satu mendaras kumis, nyisir rambut dan jenggot.
jenggot, nabdul ibdi menjauh bulu ketek. Qalmul adfa, qalamul adhafir memotong kuku. Hal musyahril kanan mencukur bulu kemepung. Nih, ini namanya kemepung nih, yang ikan ini ada bulunya nih. Cukur berarti. Ini sunnah. Perempuan ada. Kita lagi. Apalagi al-ghusl lil ihram. Kalau bisa mandi dulu. Mandi ihram itu hukumnya sunnah. Itu biasanya ketika kita kalau ambil mikot di Ja'ona misalkan ya atau Hudaybiyah itu mandi dulu gitu. Itu hukumnya sunnah. Apalagi lubsu izarin waridain jadidaini abyadaini. Sunnahnya memakai tapih atau memakai sarung dan selendang jadidaini yang baru dan yang putih semua. Kalau sekarang pakai kain ihram misalkan gitu. Apalagi sunnahnya tatyibul badan, memberikan pewangian kepada badan. Ya, badannya mau boleh kita pakai sabun, pakai wewangian, tapi kain ihramnya mah kagak boleh. Itu, ya. Boleh gitu daripada bau ketek, itu boleh pakai pas mandi mau pakai sabun agar tidak bau ketek. Itu hukumnya sunnah. Harus sunnahnya tuh. Tapi ketika sudah memakai kain ihram tidak boleh. Itu tidak boleh semprot walaupun bau tidak boleh. Tapi sebelum ihram, niat ihram sebelum pakai kain ihram berarti sunnah. Mandi dulu. Boleh pakai sabun, pakai mandi segala macam. Dulu bawa hubungan apa. Tapi kalau sudah masuk niat ihram, maka kepala pun tidak boleh ditutup, harus terbuka. Berbeda dengan perempuan. Kalau perempuan sunnahnya yaitu memakai pakaian yang putih. Tapi kalau perempuan tertutup semua. Kalau perempuan, kalau laki-laki itu pakai kain ihram. Ininya terbuka sebelah itu. Mudah-mudahan ini harus sambil praktek ya. Sunnahnya bagaimana lagi? Sunnah lain. Membuka sandal. Sunnahnya nyeker. Sunnahnya mah tidak pakai sandal, cuma panas. Panasnya luar biasa. Masya Allah, sunnahnya yang ke-9 raqatul ihram, salat sunnah ihram. Usolli sunnatul ihram raqataini lillahi ta'ala. Jadi sebelum kita setelah mandi kita salat sunnah. Salat sunnah di Yulamlam, misalkan kita tempat mikotnya Yulamlam atau Ja'ona, salat sunnah ihram dulu 2 rakaat. Apa yang dibaca suratnya? Surat Al-Ikhlas, baca 2 surat di dalam surat Al-Ikhlas dan surat Al-Kafir. Itu surat andalan. Surat andalan rakaat pertama Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Ikhlas. Surat andalan semuanya hafal. Insyaallah itu malah agama mah enggak berat. Coba kalau di sini salat sunnah ihram pertama baca surat Al-Baqarah. Waduh. Sampai selesai enggak bisa. Habis wudhunya, kesunahannya setelah ketika kita mau salat 2 rakaat salat sunnah ihram dianjurkannya membaca 2 surat, 1 surat Al-Kafirun dan yang kedua surat Al-Ikhlas. Yang ke-10 sunnahnya adalah niat, mengucapkan niat. Artinya begini, nawaitul hajja wa ahramtu bihi. Mulut mengucapkan begini, itu hukumnya sunnah. Seperti kalau di dalam salat usolli fardhul maghribi, itu hukumnya sunnah. Di dalam haji pun sama seperti niat di dalam haji, walaupun kita agak usolli fardhul maghribi tapi niat salat sama. Di dalam haji niat pun sama, walaupun hanya haji niat ibadah haji, walaupun mulut tidak mengucapkan nawaitul hajja wa ahramtu bihi atau ahramtu bihi. Nah itu sunnah. Wa yadhkuru minha manawa. Nah yang ke-11 kesunahannya kedudukan adanya niat di mana permulaan berjalan. Nah, jadi ketika kita mau berjalan setelah sudah pakai kain ihram, di situ kita niat madhab kiblat dulu.
Madhab kiblat, menghadap kiblat di situ kesunanannya. Kesunanannya kita madhab kiblat, niat itu kesunahan. Jadi walaupun tidak madhab kiblat sah saja, cuma tidak mendapatkan kesunahan. Yang bagi muhrim ayo syarat apa ya Allahu a'lam bishawab. Jangan banyak-banyak berpaling ini buat intermezzo saja buat kita insyaallah. Mudah-mudahan walaupun sedikit dan sekelumit kajian kita tentang seputar haji, karena ibadah haji atau ilmu-ilmu di dalam haji jarang dijelaskan. Kebanyakan orang rukun sholat lagi kan begitu, karena emang tiap hari melaksanakan sholat. Kalau haji kan jarang. Tapi walaupun jarang, ilmunya harus dikaji, agar ketika pelaksanaan ibadah haji kita katakan, nah itu maka untung alhamdulillah ada ibu Taib itu paling bikin tempat ilmu begininya maka dari dia. Ilmu itu kejaran dia aja. Apalagi dalam manasik, kalau manasik paling spontanitas paling cara pakai kayak ini, cara tempat pertama kita tawaf paling gitu doang. Kayak anak paut sekarang tuh. Anak paut itu lagi gitu doang. Ilmu begininya aja yang baru ini. Nah gitu bisa. Insyaallah mudah-mudahan manfaat dan mudah-mudahan Allah izinkan kita untuk mampu melaksanakan ibadah haji atau umrah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasihan. Kalau jam tadi kalau mau bayar jam, kalau umpamanya di Madinah itu ada pengadaan juga nggak? Ya ada cuma di Mekah doang. Kalau kita bayarnya di kampung di situ makan dia. Sono. Harus di sono. Nggak bisa di. Tidak